Aksi begal di wilayah Cirebon semakin meresahkan. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah laporan menyebutkan pelaku tidak hanya merampas kendaraan, tetapi juga nekat melukai hingga mengancam nyawa korban. Kawasan yang dianggap paling rawan berada di jalur sepi seperti Kedaung, Weru, Klangenan, dan beberapa ruas pantura yang minim penerangan. Para pelaku biasanya beraksi larut malam, mulai pukul 22.00 hingga dini hari, menyasar pengendara motor yang melintas sendirian. Polisi mengingatkan bahwa beberapa kejadian terbaru menunjukkan tingkat kekerasan yang meningkat. Ada korban yang dipukul, ditodong senjata tajam, bahkan hampir dibunuh saat mencoba melawan atau mempertahankan motornya. Pihak kepolisian menegaskan sedang meningkatkan patroli dan operasi malam untuk menekan aksi kejahatan ini. Warga diminta lebih berhati-hati, menghindari perjalanan sendirian di jam rawan, serta segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan. Keamanan Cirebon kini menjadi perhatian serius dan aparat berkomitmen menindak tegas para pelaku begal yang membahayakan nyawa warga. Belum cukup hanya begal motor konon, baru-baru ini terjadi insiden tragis di pinggiran kota Cirebon ketika seorang istri anggota TNI pulang larut malam mengendarai mobil Toyota Avanza sendirian melintasi jalan pantura yang sepi dan minim penerangan. Tiba-tiba, sekelompok pelaku berboncengan menyalip dari sisi kiri dan kanan, menghentikan laju mobil dengan cara memepet. Lalu mereka merampas barang-barang berharga milik korban dan membunuhnya dengan sadis. Dan kasus ini telah melibatkan 6 anggota prajurit TNI. Mungkin kalian penasaran dengan peristiwa kejadiannya seperti apa? Mari kita simak ceritanya. Malam itu, di jalur pantura kawasan Cirebon bergerak pelan yang membawa bau asin dari laut dan debu dari jalan raya. Lampu-lampu warung kaki lima masih menyala, tetapi sebagian besar sudah mulai menutup lapak. Di tepi jalan itulah seorang perempuan bernama Lilis Pratiwi, 30 tahun, mengendarai sebuah mobil Avanza putih mengemudi sendirian. Ia baru saja pulang dari acara keluarga di Weru. Dan suaminya, Serka Yoga Prasetya, selalu memberi pesan pada istrinya agar ia jangan pulang terlalu larut malam. Namun, acara memperlambat dan Lilis baru bisa meninggalkan rumah keluarga hampir tengah malam. Lilis menyalakan musik pelan. Hatinya sedikit was-was, tapi ia selalu menguatkan diri. Dalam hatinya, ia bergumam, sebentar lagi sampai rumah Mas Yoga pasti nunggu. Ia tidak menyadari bahwa ada 4 motor dengan 6 orang begal yang sejak beberapa kilometer tadi mengikutinya dari kejauhan. Setelah memasuki daerah Kesambi, lampu jalan di sekitar 1 kilometer mati total karena korsleting dari hujan siang tadi. Suasana malam itu gelap seperti lorong tanpa dasar. Ketika Lilis melambat untuk memeriksa ponselnya, tiba-tiba sebuah motor memotong jalannya dari kiri. 2 motor lainnya menutup dari belakang. Dengan terkejut, Lilis menginjak rem mendadak. Jantungnya berdegup keras. Ya Allah, ada apa ini? Seorang lelaki bertubuh besar mengetuk kaca jendela mobil dengan gagang golok dan berteriak, "Turun cepat!" Lilis panik. Ia langsung mengunci pintu mobil. Tapi begal di sampingnya menendang kaca hingga retak. "Turun atau kami pecahin kepalamu di dalam." Lilis gemetar, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menelepon suaminya. Dengan tangan yang gemetar, ia menekan kontak bernama Yoga suaminya. Namun, sebelum tersambung, salah satu begal memecahkan kaca di pintu belakang dan meraih pintu dari dalam. Lilis menjerit saat pintu berhasil terbuka paksa. Dia ditarik keluar seperti boneka. Ponselnya terlempar ke aspal. Panggilan teleponnya tersambung sebentar, tapi hanya terdengar suara gaduh. Yoga di barak berdiri panik. Lilis, halo. Lilis, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban. Hanya ada suara laki-laki tertawa dan suara kaca pecah. Para begal menarik Lilis ke pinggir jalan yang gelap. Ia memohon sambil menangis. "Tolong ambil saja mobil dan barang saya, jangan sakiti saya."
Tapi sindikat ini bukan jenis yang punya belas kasihan. Mereka dikenal brutal, sering membunuh korban untuk menghilangkan saksi. Pemimpin, mereka bernama Paul, mendorong Lilis ke tanah. Lalu, ia mengayunkan golok ke leher Lilis hingga darah muncrat. Perempuan itu roboh, darah mengalir deras, napasnya tersengal. Salah satu begal panik. "Bang, kenapa dibunuh ini perempuan?" "Diam!" bentak Paul. Biar urusannya tidak panjang. Dalam sekejap, semuanya berakhir. Tubuh Lilis ditinggalkan begitu aja di semak-semak sementara para begal kabur membawa mobil dan tasnya. Malam itu, Yoga tidak dapat tenang. Ia mengambil motor dinasnya dan menyusuri jalur pulang istrinya. Dan di satu titik gelap, ia melihat kumpulan kaca pecah. Ia berhenti. Lampu senter dinyalakan. Ketika cahaya mengenai sesuatu di antara semak-semak, Yoga melihat istrinya sudah tidak bernyawa dan berlumuran darah. "Ya Allah, Lilis, kamu kenapa?" Yoga berlutut. Tubuh istrinya sudah dingin, luka parah di kepala, dan tanda-tanda kekerasan terlihat sangat jelas. Ia menggenggam tangan istrinya yang sudah kaku. Di dadanya seolah ada sembilu yang menancap. Lalu, ia mengambil ponsel istrinya yang tergeletak di tanah. Layarnya retak, tapi satu hal membuat darahnya berhenti mengalir. Di layar tertulis panggilan terakhir, Yoga durasi 9 detik. Berarti istrinya menelepon saat diserang. Lilis mencoba meminta pertolongan padanya. Ia hanya mendengar suara begal itu. Yoga mengangkat wajahnya. Matanya penuh air mata dan amarah dingin. "Aku akan cari kalian sampai ke liang kubur." Polisi pun berdatangan, tapi prosedurnya lambat. Identifikasi plat mobil dan pelacakan CCTV terlalu memakan waktu. Yoga tidak punya waktu. Tapi ia tahu logika dunia kriminal di Cirebon, mobil curian selalu dijual ke pengepul yang sama. Yoga mulai menyisir daerah Pleret, Gunung Sari, hingga Harjamukti. Di sebuah bengkel yang gelap, ia menemukan mobil Avanza milik istrinya yang sudah ditutupi terpal, hendak dibongkar. Yoga langsung masuk dan bertanya kepada pemilik bengkel itu, "Mobil itu dari siapa?" Pemilik bengkel gugup. Saya hanya disuruh bongkar. Saya nggak tahu." Yoga menodongkan pisau komandonya ke tenggorokannya. "Jawab, siapa yang bawa?" Pemilik bengkel gemetar. "Yang bawa Paul, Bang, sama anak buahnya. Markasnya di Gudang Tua Gunung Sari." Nama itu sering terdengar berulang di dunia kriminal Cirebon. Paul, pimpinan begal paling sadis. Kemudian Yoga mengumpulkan semua informasi tentang Paul dan memetakan lokasi mereka. Ia menyiapkan senjata seadanya. Dalam waktu 48 jam, Yoga sudah mendapatkan semua informasinya. Malam itu, Yoga membuat keputusan yang mengubah takdir banyak orang. Ia mengambil ponselnya, lalu menghubungi 5 sahabatnya. Semuanya sama-sama anggota TNI, sama-sama pernah keluar masuk daerah operasi, dan sama-sama pernah berhutang nyawa pada Yoga. Mereka adalah Sertu Bima, Kopda Hendi, Praka Dion, Pratu Aldi, dan Kopka Herman. Kelima orang itu datang ke barak tanpa bertanya macam-macam. Mereka tahu kalau Yoga memanggil itu artinya ada sesuatu yang sangat besar. Di ruangan kosong belakang barak, Yoga menaruh foto istrinya di atas meja. Cahaya lampu redup memantulkan bekas darah pada jaket Yoga yang belum sempat ia cuci. "Ini istriku," suara Yoga bergetar. Yang lain menunduk. Mereka tahu Lilis baik, ramah, sering membuatkan kopi untuk mereka saat selesai apel malam. Yoga menekan giginya kuat-kuat, dia dibunuh. Praka Dion memejamkan mata, menahan marah. Sertu Bima bertanya lirih, siapa pelakunya? Yoga meletakkan kertas berisi foto wajah Paul dan beberapa anak buahnya. Semua wajah-wajahnya keras,
terlihat seperti manusia yang sudah kehilangan empati. Ini komplotan begal yang dipimpin Paul, jawab Yoga. Mereka bawa 6 motor. Mereka menjagal istriku tanpa rasa kasihan. Kopka Herman mendengus pelan dan berkata, sepertinya ini orang-orang yang sudah lama dicari polisi. Kemudian Randy menatap Yoga dan berkata pelan, terus kita harus bagaimana? Yoga menarik napas panjang. Aku mau kita habisi mereka semua malam ini juga. Tak ada yang kaget. Semua mereka pernah melihat banyak hal dalam operasi. Mereka tahu maksud kata habisi bukan sekadar menangkap. Mereka semua mengangguk. Kami ikut. Yoga menatap mereka satu persatu. Kita jangan biarkan mereka ada yang tersisa. Kelima prajurit itu berdiri dan mengepalkan tangannya di dada. Siap. Malam itu, mereka semua mengikat sumpah. Bukan sebagai prajurit, tapi sebagai saudara yang sedang menuntut darah. Ini bukan operasi, ini adalah pembalasan. Pada jam 2 pagi dini hari, hujan rintik-rintik turun. Langit gelap. Jalanan sekitar Gunung Sari sepi seperti kuburan. Kelima prajurit bergerak dari 4 arah tanpa suara. Yoga memimpin dari depan. Dari kejauhan, mereka bisa melihat gudang tua itu. 3 motor parkir. 2 orang begal sedang duduk sambil minum ciu di depan gerbang. Lampunya temaram, angin meniup bau alkohol dan darah. Bima memberi isyarat tangan. Dion bergerak pertama, merayap layaknya bayangan hitam. Dalam hitungan detik, leher salah satu begal dipelintir dengan cepat. Mulutnya ditutup. Tubuhnya ambruk tanpa suara. Yang satu lagi hendak berdiri, tapi Aldi muncul dari samping palu godamnya menghantam dadanya. Begal itu jatuh menggelepar, tidak sempat berteriak. Gerbang dibuka perlahan. Mereka masuk. Di dalam gudang, 5 begal sedang main kartu sambil mabuk dan berteriak-teriak mengelilingi sebuah meja. Paul berada di ruangan belakang terlihat dari kaca buram. Yoga mengepalkan pisau. Ini malam akan menjadi malam terakhir kalian, bisiknya. Serangan pun dimulai. Randy menembak lampu utama hingga pecah. Gudang langsung gelap total. Begal-begal kaget, apa itu? Herman menerjang dari kanan menyapu 2 orang sekaligus dengan tongkat besinya. Tulang bahu pecah, rahang retak. Aldi menghantam palu tepat ke meja, memecahnya menjadi serpihan. 2 begal terjengkang. Dion menikam 1 orang dari belakang, tepat di bawah rusuk. Yoga berlari lurus ke arah ruangan Paul. Ia menendang pintu keras-keras hingga terpental. Paul membalik terkejut. Wajahnya hanya terlihat samar di balik bayangan. Kau siapa? Teriak Paul. Yoga menancapkan pisau ke bahu Paul. Lelaki itu menjerit. Kenapa kau bunuh istri saya? Tanya Yoga dengan nada emosi. Paul berusaha mencoba melawan, meraih golok. Namun, Yoga menghantamkannya ke dinding, menabrakkan tubuh Paul berkali-kali hingga pria itu tersungkur. Yoga mencekik leher Paul. Kenapa kau membunuhnya istriku? Paul muntah darah. Lalu menjawab dengan suaranya parau. Istrimu lihat muka kami, kalau ada saksi, pasti kami habis. Kalimat itu menjadi bensin yang menyulut amarah Yoga. Yoga menusukkan pisau komandonya ke dada Paul lebih dari 5 kali. Paul menggelepar lalu tewas. Yoga terengah-engah dibasahi oleh darah. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Di luar, suara pertarungan mereda. Semua begal yang ada di gudang itu bertumbangan, tak ada satupun yang bernapas. Kemudian Bima masuk. Target semua selesai. Yoga tak menjawab. Ia hanya memandang tubuh Paul yang kini tak bernyawa, tapi rasa sakit di dadanya seolah tak ikut hilang. Herman menepuk bahu Yoga. Sudah Yoga, istrimu pasti melihat.
Yoga memejamkan matanya dan menjawab, "Belum. Masih ada 2 orang lagi. Dan aku sudah tahu tempat mereka." Yoga menatap teman-temannya. "Kalau kalian mau mundur, mundur sekarang." Kopda Randy tersenyum tipis. "Kita sudah kelewatan titik mundur sejak pertama kali ikut ke sini." Dion mengangguk. "Kita selesaikan semuanya." Yoga menghela napas dalam, matanya tajam seperti mata binatang yang kehilangan semuanya. "Baik, kita ke markas mereka berikutnya." Hujan semakin deras ketika mereka keluar dari gudang tua Gunung Sari. Bau darah bercampur lumpur menempel di sepatu mereka. Para prajurit itu berdiri di pinggir jalan, napas tersengal, masih merasakan adrenalin dari pembantaian barusan. Yoga menatap langit yang gelap, membiarkan hujan membasuh noda darah di wajahnya. Bima mendekat. 4 lagi itu siapa? Yoga mengeluarkan foto buram dari kantongnya hasil kiriman dari informan gelap di Pleret. Sisa 4 begal itu adalah Ujang Kodok, ahli kunci dan pembuka pintu mobil. Yang kedua Rambo, preman bertubuh besar, sadis, paling suka menyiksa korban. Yang ketiga Asep Kirik, pembalap liar. Dan yang keempat Togar, orang Batak berbadan tinggi, tangan kanannya Paul. Keempatnya tidak tinggal di satu tempat. Tapi tadi siang, Yoga mendengar kabar sisa komplotan itu sering berkumpul jika ada hasil besar. Biasanya di sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Argasunya. Kawasan paling rawan dan penuh lorong-lorong kecil di Cirebon. Kalau mereka sedang euforia, dapat barang besar, kata Yoga dengan suara rendah, biasanya mereka minum-minum di sana. Bima mengangguk. "Kita berangkat sekarang?" "Tidak. Mereka pasti masih sadar, kita tunggu sampai subuh ketika mabuk mereka mencapai puncak." Yoga berdiri tegap. Matanya merah. "Kita habisi mereka tepat saat fajar." Pada pukul 4 pagi, Argasunya seperti labirin gelap di kaki bukit. Gangnya sempit, rumahnya berhimpitan. Tempat itu terkenal dengan preman, pencuri motor, dan bandar obat terlarang. Mereka datang berenam, berjalan kaki, setelah memarkir kendaraan lebih dari 500 meter. Tak ada yang bicara. Hanya suara air hujan yang masih menetes dari genteng-genteng seng. Rumah kontrakan yang mereka cari tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara musik dangdut keras dan suara botol kaca jatuh. Aldi berbisik, mereka sedang pesta. Yoga tersenyum, tipis senyum dingin yang hanya muncul dari orang yang sudah kehilangan separuh jiwanya. "Bagus," ucap Yoga. Bima mengintip jendela kecil yang retak. Ia melihat 4 orang itu sedang duduk melingkar, mabuk berat, tertawa sambil memamerkan barang-barang tas hasil rampasan dari mobil Lilis. Melihat tas itu, mata Yoga langsung berubah. Itu tas Lilis yang dipakai istrinya. Yoga mengepalkan tangan. Randy mengeluarkan linggis kecil. Dengan satu tekanan pelan, kunci pintu rusak. Mereka masuk seperti bayangan. Suara musik membuat langkah mereka terdengar samar. Ujang Kodok yang duduk paling dekat pintu tidak menyadari apapun. Ia sedang membuka tas Lilis, mengambil parfum dan dompetnya sambil tertawa. Tiba-tiba tangan Yoga muncul dari belakang menutup mulut Ujang. Pisau komando menggorok lehernya dalam satu gerakan halus. Darah menyembur ke lantai. Tubuh Ujang merosot tanpa suara. Asep Kirik menoleh dengan mata mabuk. "Lu siapa?" Dion melempar pisau kecil tepat ke tenggorokannya. Asep tersedak darah, meraih lehernya, limbung, lalu jatuh terkapar. 2 begal mati dalam 3 detik. Sisanya tinggal 2 lagi, Rambo dan Togar sadar terlambat. Rambo, pria besar bertato naga di dada, bangkit sambil meraih samurai. Togar mengikuti dari belakangnya. "Siapa kalian, anjing?" Aldi tertawa pelan, "Ini adalah hari kematian kalian." Rambo mengayunkan samurainya, tapi Herman menghadangnya dengan tongkat baja. Suara logam bertemu logam menggema.
Dion menyergap dari samping, menancapkan pisau ke pinggul Rambo. Pria besar itu mengaum kesakitan. Yoga melangkah maju. "Kau yang tarik istriku keluar dari mobil?" tanya Yoga. Rambo terengah dan menjawab, "Istrimu yang mana? Banyak perempuan yang kami tarik keluar. Tuh kata terakhirnya." Yoga menusukkan pisau komando ke tenggorokannya dengan kekuatan penuh. Darah menyembur ke wajah Yoga. Rambo menggelepar lalu tewas. Togar yang tinggi dan kuat ternyata masih memiliki naluri bertahan hidup. Melihat 3 rekannya mati begitu cepat, ia berusaha lari ke pintu belakang, menabraknya sampai jebol. Mereka semua bergerak mengejar. Togar berlari zigzag melewati lorong-lorong argasunya yang berliku. Kakinya menghantam tanah becek, napasnya tersengal. Namun Yoga tidak melepaskannya. Rasa sakit di dadanya berubah menjadi tenaga liar. Ketika Togar memanjat tembok setinggi 2 meter, Yoga menerjangnya dari belakang. Mereka berdua jatuh ke tanah keras. Togar meronta, memukul wajah Yoga berkali-kali. Darah keluar dari bibir Yoga. Tapi mata Yoga tidak berubah. Mata orang yang kehilangan segalanya. Yoga memukul Togar berkali-kali, sampai wajah Togar remuk. Sampai pria itu tidak bisa bicara, hanya menggerak-gerakkan bibir meminta tolong. Yoga berbisik, "Kau ikut membunuh istriku." Ia menempelkan pisau ke dada Togar, lalu menusukkannya perlahan, membuat Togar menjerit panjang sebelum akhirnya tubuh itu terkulai ambruk. Togar mati. Semua pelaku tewas. Ketika Yoga berdiri, hujan kembali turun tipis. Darah Togar bercampur dengan lumpur. Bima, Herman, Aldi, Randy, dan Dion menyusul dari kejauhan. Nafas mereka berat. "Semua sudah selesai, Yoga," kata Bima. Yoga tidak menjawab. Ia hanya menatap ponsel istrinya yang pecah, menggenggamnya erat. Pada pukul 6 jenazah Lilis telah dipindahkan ke rumah orang tuanya malam itu juga. Warga sudah berkumpul. Tangis memenuhi ruangan. Ketika Yoga datang, bajunya masih basah, wajahnya penuh lebam, dan aroma darah belum hilang. Ibunda Lilis merangkulnya sambil menangis. "Yoga, kenapa tega sekali mereka membunuh anakku? Anakku salah apa?" Yoga tidak mampu menjawab. Ia duduk di samping jenazah istrinya. Tangannya bergetar saat menyentuh wajah Lilis yang tertutup kain putih. "Aku sudah balaskan semuanya," bisik Yoga lirih. Tidak ada satupun yang tersisa, sayang. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Namun, cerita belum selesai. Polisi mulai mencium kejanggalan. Ada laporan tentang mayat-mayat bergelimpangan di 2 lokasi berbeda di Cirebon. Polisi langsung mencium bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang terlatih cepat, rapi, dan tanpa ampun. Kapolres Cirebon, AKBP Surya, menerima laporan bahwa 5 anggota TNI terlihat keluar masuk kawasan Gunung Sari malam sebelumnya. Dugaan mulai mengarah jelas, apalagi ditemukan jejak sepatu militer, bekas hantaman palu besar, serta selongsong peluru senapan modifikasi. Sementara itu, Yoga masih di rumah duka, duduk di samping jenazah istrinya. 5 rekannya ikut menjaga dari kejauhan. Tak lama, 3 mobil polisi datang berhenti di depan rumah orang tua Lilis. Suasana langsung sunyi. Kapolres masuk, menatap Yoga yang duduk mematung. "Serka Yoga Prasetya, mohon ikut kami. Kami tahu apa yang terjadi semalam." Rekannya, Bima, Herman, Dion, Randy, dan Aldi langsung berdiri mencoba menghalangi. "Pak, kalau mau tangkap kami semua. Ini keputusan bersama." Namun, belasan polisi bersenjata sudah mengepung rumah. Yoga berdiri perlahan, wajahnya lelah dan hancur dan berkata, "Aku cuma ingin istri saya mendapat keadilan," gumamnya. Kapolres menatap iba, tapi tetap tegas. "Apapun alasanmu, kau tetap telah membunuh belasan orang." Dalam hening, Yoga menyerahkan pisau komandonya. Satu persatu rekannya juga mengangkat tangan, pasrah.
Warga menangis termasuk ibunda Lilis. "Jangan bawa Yoga dulu, Pak. Dia baru saja kehilangan istrinya." Tapi hukum tetap berjalan. Malam itu, Yoga dan 5 sahabatnya resmi ditahan. Di balik teralis besi, Yoga duduk menunduk, memegang ponsel Lilis yang sudah pecah barang terakhir peninggalan perempuan yang ia cintai. Dan di luar penjara, cerita dendam itu berubah menjadi legenda.